Shalom adik-adik yang ada di rumah. Lalu saya berharap pada hari ini kita semua boleh bersukacita menyambut undangan Tuhan untuk beribadah di dalam ibadah online sekolah minggu. Ya, kita mau memuji Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anak-anak-Mu yang kecil ini boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk menikmati Tuhan pada ibadah hari ini. Ya Tuhan, biarlah pujian kami boleh berkenan di mata-Mu. Kami juga boleh menjadi anak yang mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau puji Tuhan, semesta bernyanyi. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka kita pun sebagai manusia yang dikasihinya, yang percaya kepadanya, kita bernyanyi puji Tuhan. Dengan sukacita kita katakan, burung-burung berkicauan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji. Yuk kita tepuk tangan, puji Dia. Kita bernyanyi puji Tuhan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Puji nama Tuhan, hanya Tuhanlah yang layak untuk kita puji. Oke, kita mau memuji Tuhan satu lagi dengan pujian yang berkata, aku istimewa. Bukan kata siapa-siapa, tetapi Tuhan Yesus yang menganggap kita istimewa. Yuk kita pujikan. Aku istimewa.
kita mau siapkan hati kita dengan satu pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang mau mendengar boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayo, ada yang tahu gak itu dari mana? Ayat Alkitab dari mana, ayo? Yang menjawab Mazmur benar sekali. Lebih tepatnya adalah Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Yuk kita buka sama-sama di dalam Alkitabnya. Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-24. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Sudah menemukannya belum? Ayo yang belum, gak usah tunggu. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya adik-adik. Dan firman ini kita amini dan kita mau belajar dari seseorang yang dimana Tuhan tidak meninggalkan dia di dalam segala kesulitannya, kepahitan hidupnya, pencobaan yang dihadapinya. Siapakah dia? Kita mau belajar dari salah satu tokoh penulis lagu himne Kristen ya, bukan himne lagu him tentang kebangsaan gitu ya. Jadi lagu him ini, lagu him Kristen adalah lagu him yang ditujukan untuk puji-pujian kepada Tuhan. Biasanya berteksnya itu lagunya itu berisi tentang puji-pujian dan doa kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur yang tadi kita baca ya. Mazmur adalah kitab yang berisi syair puji-pujian kepada Tuhan. Biasanya dinyanyikan dalam pertemuan-pertemuan ibadat. Nah, him juga sama nih. Penulisnya terdiri dari beberapa orang. Ya, kalau kitab Mazmur ada yang dari Daud, ada yang dari Musa, ada yang dari namanya Asaf, dan juga yang lain-lain. Nah, mereka semua ini, penulisnya ini merefleksikan di dalam hatinya
kasih Tuhan yang begitu besar, pengampunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Iya, kita belajar lagu himne yang sekarang akan kita pelajari juga adalah refleksi dari kasih Allah kepada penulisnya. Siapakah dia yang mau kita pelajari? Apakah lagu yang dia tulis? Nah, mari kita sama-sama melihat kasih setia Tuhan di dalam diri Horatio G. Spafford. Dialah penulis lagu him yang berjudul It Is Well With My Soul. Nah, jika diartikan adalah nyamanlah jiwaku, anak-anak. Lagu him ini ada di buku KPPK ya, Kidung Puji-Pujian Kristen, yang di gereja kita biasa pakai, orang tua kita biasa nyanyikan di dalam ibadah. Nah, Horatio ini seseorang yang lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1829 di kota New York, Amerika Serikat. Tetapi ketika besar, ketika dia bekerja, dia ada di kota Chicago. Dia menjadi pengacara sekaligus pengusaha sukses. Ia mempunyai seorang istri bernama Anna Spafford dan 5 orang anak, terdiri dari 1 laki-laki dan juga 4 perempuan. Suatu waktu Horatio mendapatkan keuntungan besar dari bisnisnya, pengusaha itu ya. Dan dari penanaman modal, real estate. Apa itu real estate? Rumah-rumah besar. Jadi dia menanamkan uangnya, modalnya ke sana. Dia punya aset, punya kepunyaan, yaitu rumah-rumah besar di satu komplek yang ada di tepi Danau Michigan. Tetapi ketika hidupnya bahagia itu, dia tidak sekali-kali melupakan Tuhan. Jadi dia bersama keluarganya aktif dalam pelayanan gerejawi. Namun kehidupan mereka, kehidupan Horatio dan keluarganya tidak selamanya bahagia. Pertama, pada tahun 1870 anak laki-laki Horatio meninggal karena demam berdarah. Mereka begitu bersedih adik-adik karena kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Ketika keadaan mereka belum pulih dari kesedihan tadi, mereka ditimpa musibah lagi. Kali ini usaha Horatio harus mengalami kebangkrutan. Asetnya, rumah-rumah yang besar itu habis dilalap api karena kebakaran yang menimpa kota Chicago pada waktu itu. Dan kebakaran ini tercatat di dalam sejarah sebagai kebakaran terbesar di abad itu. Semua modal rumah real estate-nya habis terbakar api. Ia mencoba bangkit pada tahun 1871 itu kembali membangun usahanya sambil membantu warga-warga yang lain yang terkena musibah yang sama. Ketika keadaan mulai membaik, Horatio berencana membawa keluarganya untuk berlibur ke Eropa dan menenangkan dirinya. Pada tahun 1873, sahabatnya yang juga penginjil dari Amerika Serikat itu bernama D.L. Moody berencana untuk mengadakan pertemuan penginjilan di Inggris. Sehingga inilah juga yang diinginkan Horatio, yaitu bisa datang ke pertemuan itu bersama istri dan anak-anaknya. Keluarga Spafford bersiap untuk berlayar ke Inggris, menaiki kapal uap Prancis yang bernama Ville du Havre dari pelabuhan New York ke Inggris melintasi Samudra Atlantik yang luas. Akan tetapi sesaat sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, Horatio terpaksa harus menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis yang sangat penting dan tidak bisa ditunda. Ia berjanji kepada istri dan keempat anaknya untuk segera menyusul ke sana. Pada malam tanggal 22 November 1873, tragedi kembali menimpa keluarga Spafford. Kapal Ville du Havre yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal Inggris bernama The Loch Earn.
hanya dalam tempo 12 menit, Ville du Havre tenggelam dan menewaskan 226 orang penumpang, termasuk keempat anak-anak Horatio, Annie, Maggie, Bessie, dan Taneta. Anna Spafford termasuk dalam salah satu dari 77 orang yang selamat. Sebelum bencana itu merenggut nyawa keempat putrinya, Anna berkata, "Aku merasa seperti tersedot dengan keras ke bawah. Bayi Taneta terlepas dari tanganku karena benturan dengan beberapa puing-puing kapal. Benturan itu sangat keras, sehingga lenganku memar parah. Aku mencoba menggapai untuk menangkap bayiku dan berhasil menangkap gaunnya. Namun sesaat kemudian, ombak datang menghantam dan merobek baju yang kugenggam. Dan ombak itu menghempaskan bayiku dari tanganku selamanya." Kedua putri yang lain, Maggie dan Annie, ditolong oleh seorang pemuda penumpang kapal juga yang berhasil mengapung dengan sepotong kayu. Ia berenang mendekati kedua gadis itu dan menyuruh mereka menggenggam kedua sisi bajunya sambil mencari papan yang cukup besar untuk mereka bertiga. Setelah berjuang sekitar 30 sampai 40 menit, mereka berhasil mendapatkan papan yang cukup besar dan pemuda itu berusaha membantu kedua gadis Spafford untuk naik ke papan. Tetapi ia melihat tangan mereka yang menggenggam semakin melemah dan ternyata mereka sudah tidak bernyawa lagi. Mata mereka tertutup. Tubuh kedua gadis itu sudah lemas sehingga kedua tubuh gadis itu mengapung perlahan-lahan menjauh dari si pemuda ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada putri Spafford yang bernama Bessie. Dengan tubuh yang penuh memar dan luka, Anna Spafford, ibunya ini, berhasil diselamatkan. Namun semua rasa sakit yang dideritanya tidak sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan keempat putrinya. Pastor Nathaniel Weiss, salah seorang penumpang yang juga selamat dari kecelakaan kapal tersebut, mendengar Anna berkata, "Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa." Anna benar-benar hancur. Namun dalam kesedihannya dan keputusasaannya, ia mendengar suara lembut yang berbicara kepadanya, "Engkau diselamatkan untuk satu tujuan." Anna teringat seorang teman yang pernah berkata, "Sangat mudah untuk bersyukur ketika engkau memiliki segala sesuatu, tetapi engkau melupakan Tuhan ketika banyak masalah dan juga mengingat Dia hanya dalam saat berada di dalam masalah." 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Cardiff, tanah Inggris, Anna meninggalkan telegram kepada suaminya. Telegram itu berisi kalimat "Safe alone, what shall I do?" Atau di dalam bahasa Indonesia, "Aku sendiri yang selamat. Apa yang harus kulakukan?" Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemani Anna dan berada di sisinya di dalam masa-masa yang berat itu. Dalam perjalanan menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana kapal Ville du Havre tenggelam yang menewaskan 4 putri Horatio itu. Malam itu Horatio tidak dapat tidur. Berjam-jam lamanya ia merenungkan dan mengingat semua yang terjadi. Tragedi yang menimpa mereka. Dalam keadaan hati yang hancur, Horatio menulis pada secarik kertas, "It is well, the will of God will be done." Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah.
Dia di atas kapal ini, Horatio kemudian menuliskan lagu hymn, It is well with my soul. Jiwaku sanggup menerima, atau dalam terjemahan bebas, jiwaku baik-baik saja. Ya, walaupun di dalam penderitaan. Ketika bertemu kembali dengan istrinya, ia berkata, kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara. Horatio membawa Anna kembali ke Chicago untuk memulai kembali kehidupan mereka. Tuhan mengaruniai mereka dengan 3 orang anak. Putra mereka yang lahir pada tahun 1876 diberi nama Horatio untuk mengenang putra mereka yang telah meninggal, putra pertamanya. Pada tahun 1878, Horatio dan Anna dikaruniai seorang putri yang bernama Bertha. Dan 2 tahun kemudian, 1880, lahirlah anak perempuan yang bernama Grace. Tragisnya, ketika Horatio kecil berusia 4 tahun, ia juga meninggal karena penyakit demam seperti kakak lelakinya yang dulu. Belum hilang kepedihan akibat wafatnya Horatio kecil. Jemaat gereja mengucilkan mereka dengan alasan, pasti nih ada yang gak beres dalam keluarga Horatio. Sehingga banyak tragedi yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena tidak lagi diterima di tengah-tengah jemaat, pada bulan September 1881, Horatio membawa keluarganya menuju Yerusalem untuk menetap di sana. Bersama beberapa kawan dekatnya, mereka pindah ke Yerusalem. Horatio memulai sebuah kelompok pelayanan yang diberi nama American Colony. Mereka melayani orang-orang yang kekurangan, membantu orang-orang miskin, merawat orang-orang sakit, dan menampung anak-anak tunawisma. Tujuan mereka hanyalah untuk menunjukkan kasih Yesus kepada mereka yang menderita. Horatio Spafford meninggal karena malaria pada tanggal 16 Oktober 1888 di Yerusalem. Anna Spafford, istrinya, terus bekerja di daerah sekitar Yerusalem sampai kematiannya pada tahun 1923. Adik-adik, sungguh sebuah kisah yang menginspirasi dan meneguhkan iman kita, bukan? Tragedi yang datang bertubi-tubi tidak melemahkan iman Spafford, tetapi ia semakin kuat dan berpegang teguh kepada Tuhan, berserah dan percaya kepada Tuhan apa yang terbaik di dalam hidupnya. Setiap apa yang terjadi di dalam hidupnya, ia percaya bahwa Tuhan merancangkan yang baik bagi jiwaku. Kiranya kita juga bisa belajar seperti Horatio Spafford, ya adik-adik, yang terus bergantung kepada Tuhan apapun yang terjadi, dan yang terpenting menjadi berkat bagi sesamanya ketika ia mengalami pencobaan sekalipun. Ya, mari kita dengarkan bersama dan menyanyikan bersama lagu Nyamanlah Jiwaku. Biarlah ini juga menjadi respons kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita mendengarkan. Bila dahulu ngiring jalan hidupku, rasa amat di hatiku, dan kesusahan menimpaku telah ajarku mengingat firman-Mu.
jiwaku, nyamanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sekalipun kami dilanda kesulitan, tetapi kami percaya firman-Mu yang berkata, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sampai tergeletak, tetapi Engkau terus memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kejadian hidup di dalam hidup kami. Ketika kami susah, baiklah kami boleh mengingat kembali ke belakang bahwa ada pertolongan-pertolongan Tuhan, kasih setiamu Tuhan yang nyata bagi kami. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu ini boleh kembali melihat dengan jelas, dengan teliti lagi Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Inilah seru doa kami boleh dengan rindu melakukan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pengumuman hari ini adalah yang pertama. Minggu depan adalah minggu yang pertama di setiap bulannya. Jadi biasanya kan kita mengadakan pertemuan di Google Meet. Tetapi kali ini kita tetap ibadah online ya, di jam 10 pagi. Kalau biasanya ibadah online itu jam 8.30, tetapi hari minggu depan kita mengikuti jam pertemuan Google Meeting jam 10 pagi. Oke ya, itu pengumuman yang pertama. Minggu depan ibadah online jam 10 pagi di channel YouTube GKY Pangkal Pinang. Dan yang kedua, teman-teman, adik-adik bisa memberikan persembahan lewat barcode yang tersedia di layar. Yang ketiga, Lause menunggu nih karya adik-adik, baik itu yang mau menyanyi untuk menyemangati dokter dan para perawat, atau juga kalian yang mau membuat satu karya seperti ini, menggambar untuk mereka, untuk menyemangati dokter-dokter dan juga perawat yang mungkin sudah letih. Atau seperti temanmu yang satu ini. Nah, Wilson membuat puisi juga ya di samping gambar untuk menyemangati mereka. Ayo yang belum membuat, yang belum mengumpulkan, segera kasih ke Lause ya. Kirimkan ke nomor WA. Oke? Oke? Iya. Baik. Tetap jaga kesehatan adik-adik, kesehatan tubuh dan juga kesehatan rohani kita. Membaca Alkitab, doa setiap hari, belajar, dan juga jangan lupa sediakan waktu untuk bermain. Ya. Stay safe everyone. Tetap bermasker, 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, protokol kesehatan ya, menjauhi kerumunan. Kalau tidak terlalu penting, tidak perlu keluar rumah. Kita dengar ya, kasus di dunia ini lagi banyak. Di India, di Malaysia itu sedang tinggi-tingginya adik-adik. Ya, kita berdoa supaya Indonesia tetap dalam tren positif ya. Kasus yang menurun, dan kita sebagai warga negara yang baik, kita menjaga protokol kesehatan sebagai bagian kita mengasihi diri dan juga mengasihi sesama kita. Oke, sekolah minggu hari ini sampai di situ. Oh iya, jangan lupa setelah ini ada kegiatan kreativitas ya, mohon disaksikan. Jadi PR-nya ada 2 nih, membuat semangat gambar atau lagu ya, menyanyikan lagu yang ada di link di YouTube. Menggambar atau membuat puisi. Ini dikirimkan ke Lause supaya nanti digabungkan bersama teman-teman yang lain yang sudah mengumpulkan.
Yang kedua, kreativitas di video selanjutnya ini ya. Jangan kemana-mana dulu. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, kita akan membuat kreativitas kartu ajaib ya. Kita bahan-bahannya adalah kartu ini yang ada gambar Alkitab, ada gambar orang dengan berbagai latar suku, dan juga ada gambar hati yang tengahnya ada salibnya. Oke. Lalu kita ada juga ini nih, plastik mika bening. Lalu kita punya frame. Warna apa yang adik-adik dapatkan ya, sesuai warna yang Lause kasih. Ini ada bolongnya, bingkai ini ya. Lalu kita punya juga karton putih di situ. Tapi yang Lause kasih di situ ada garis-garisnya ya. Itu nggak usah diperhatikan, balik aja. Itu salah ya. Jadi kita pakai yang sisi ininya, yang kosong. Ini ada double tip, ada lem glue stick, ada gunting, garis, alat bantu kita, pen atau pensil juga boleh, dan juga ini apa, spidol. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita yang putih tadi ukurannya kalau lebih besar dari frame nih, coba kita samakan dulu. Kalau misalnya itu terlalu kecil, bisa diganti dengan kertas HVS biasa ya. Tujuannya apa? Kertas putih ini, karton putih ini untuk pembatas di tengah nantinya. Kita samakan. Oke, ukur dengan penggaris. Ukur ya. Ukur dengan penggaris. Kalau sudah digarisin, mari kita gunting dan perlahan-lahan. Aku yakin ya cepat, tidak apa-apa. Setelah selesai digunting, kita balik lagi yang ada garisnya ya. Ini lem, pakai double tip di sisi panjangnya saja, ya. Apa tujuannya? Supaya sisi sampingnya itu bisa diselipin ini, ya. Oke, sisi panjangnya saja diingat-ingat, sisi panjang. Tahu kan panjang? Panjang yang lebih panjang. Hati-hati, harus pas. Sisinya harus pas. Oke, baik. Sisi panjangnya saja cukup. Satu lagi, samakan ya. Sudah selesai. Mari kita buka double tip. Hati-hati, kita pas tempelkan pas di dalam frame-nya. Oke. Sudah. Lalu kita tutup frame-nya. Tutup ya. Ini tutup begitu. Dengan apa? Lagi-lagi dengan double tip. Frame-nya nih yang rapi. Kita tutup dengan double tip. Atau kalau nggak mau ribet ya bisa pakai ini juga ya, glue stick.
kita ketik lagi aja biar gampang. Di pojok-pojoknya lagi ya. Oke. Terus kita lepas. Oke. Oke. Setelah framenya jadi, kita pindah kemana? Ayo, pindah ke sini. Oh iya, satu lagi ada pita loh. Ya, tersedia di bag adik-adik. Ini pita ini buat penarik kartunya. Ya, baik. Kita lem dulu ini, samakan sisi-sisinya supaya menutupi kartu bergambar si plastik mika ini dengan double tip lagi. Ini di sisi yang sebelah kiri ya. Oke, kita buka dan perlahan-lahan kita tempelkan. Samakan, awas. Iya, oke. Boleh sama ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tutup ini dengan karton yang ada lebihnya atau kertas warna juga boleh, supaya ininya nggak kelihatan jelek ya. Kan bekas double tip itu kan agak kuning-kuning. Kita lipat aja nih pakai karton bekas, lipat begini, dan ukurannya lagi-lagi kita samakan. Mau putih, mau warna apapun boleh, pakai kertas warna juga bisa. Lagi kita pakai double tip, ditaruh ke dua sisinya. Baik, kita tempelkan adik-adik. Tapi jangan terlalu besar menutupi Alkitab ya. Kalau terlalu pas nih, jangan sampai gambarnya itu tertutup. Itu aja prinsipnya, kita ingat. Nah, ini kan kelebihan, kita harus potong supaya nanti masuk ke dalam kartunya, frame-nya. Oke, ini udah jadi nih. Ini tadi pita, ini buat penarik kalau kartunya ini masuk ke situ ya. Gimana caranya? Lagi-lagi kita pakai double tip. Ini sedikit aja, sedikit buat pitanya. Di sini kira-kira. Gimana bentuknya nanti bakalan jadi begini. Jadi penarik kartunya. Oke? Oke, siap. Ini kan kalau kepanjangan nggak apa-apa, adik-adik bisa potong. Misalnya segini. Aku mau segini aja loh, iya nggak apa-apa. Dipotong. Nah, ini kan jadi penarik kartunya. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita masukkan ke sini ya. Oke, ini ya, biar menghadap kamera sana. Jadi si plastik mikanya taruh di depan, dan ini masukkan ke belakang apa yang putih tadi, pembatas tengah ya. Pelan-pelan aja.
agak susah ya masuknya. Agak susah pelan-pelan. Nah, ini kan kalau misalnya begini masih kosong nih, masih kosong ya. Untuk itu kita mau menebalkannya dengan spidol. Dengan apa? Dengan spidol. Kalau bisa spidol permanen ya, spidol permanen. Jadi ini ditebalkan di pinggir-pinggirnya, spidol permanen ya teman adik-adik. Di mika ini kita gambar nih pola-polanya. Spidol permanen atau drawing pen juga bisa. Garis-garisnya ikutin gambar-gambar ini. Jadi kan ada polanya tuh di mikanya kan, tembus pandang gitu kan, kasih yang tebel ya. Spidolnya permanen nih, tapi ini lause lagi nggak ada. Jadi kasih contoh aja dulu. Ikuti juga nih si orang-orang ini, gambar-gambar kacamata. Mungkin yang ini agak sulit ya, tapi gak usah yakin, adik-adik bisa lah bikin pola-pola kayak gini mah ya, gampang. Ini gambar, hati-hati nih ikutin pola garisnya. Terus langsung loncat ke yang hati ya, supaya kita lihat hasilnya langsung. Ini kalau nggak permanen repot, harus tebal-tebal. Dan juga bisa hilang kalau nggak permanen. Spidol permanen nanti ya buat. Maaf, lause tidak sediakan itu. Tidak semua ada. Hati-hati nih ikutin garisnya. Oke, kita coba ya. Kita coba diselipin. Plastiknya di depan, itunya di belakang. Gambarnya pelan-pelan, perlahan-lahan. Tarik. Agak susah ya. Kalau framenya agak sempit, bikin baru juga nggak apa-apa ya. Ini agak-agak susah. Nih, kurang lebih begini. Kita lihat. Wah, ini belum ada warna nih teman-teman. Wih, magic man. Wih, belum ada warna nih. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kreativitas berikutnya.